Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dengan NIM 095. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya. Saya Salwa Sahira dengan NIM 094 dan saya Widya Cahya Maghfirah dengan NIM 115. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sastra angkatan 70-an dan angkatan 90-an. Angkatan 70-an muncul dalam suasana politik Orde Baru, yang dimana itu penuh represi. Represi itu merujuk pada penekanan atau penyingkiran ide, perasaan, atau peristiwa yang mengganggu dan menyakitkan baik oleh karakter dalam cerita maupun oleh masyarakat. Sehingga karya-karya yang lahir syarat kritik sosial, eksperimentasi bentuk, dan pencarian identitas baru dalam kesusastraan modern. Sedangkan angkatan 90-an muncul di tengah derasnya arus globalisasi, berkembangnya media massa, serta tumbuhnya generasi baru yang lebih bebas berekspresi. Karya-karya yang muncul pada periode ini dibuat lebih personal, ringan, dan dekat dengan pembaca muda. Sastra merupakan ekspresi pengalaman manusia yang dituangkan dalam bahasa indah dan bermakna. Dalam konteks Indonesia, sastra berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan, kritik sosial, serta refleksi budaya bangsa. Sejarah sastra Indonesia melalui beberapa periode penting, antara lain Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, Angkatan 70-an, 80-an, 90-an, hingga memasuki era kontemporer abad ke-21. Sastra angkatan 70-an hadir dengan gaya yang lebih sederhana, akrab, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para penulisnya sering menggambarkan kisah tentang cinta, keresahan batin, pencarian jati diri, hingga realitas sosial, namun disampaikan dengan bahasa yang mengalir dan mudah dipahami. Kritik terhadap keadaan masyarakat tetap ada, tapi biasanya dituturkan dengan halus dan simbolis. Tokoh-tokoh seperti Sapardi Djoko Damono, NH, Dini, dan Umar Khayyam memperkuat warna angkatan ini dengan karya yang reflektif, hangat, dan mampu menyentuh sisi paling manusiawi dari pembacanya. Karakteristik sastra angkatan 90-an. Sastra angkatan 90-an ditandai dengan gaya yang lebih bebas, segar, dan dekat dengan dunia anak muda. Tema yang diangkat banyak berkaitan dengan kehidupan kota, pencarian identitas, feminisme, serta kritik terhadap budaya konsumtif di era modernisasi. Bahasa yang digunakan cenderung cair, ekspresif, kadang memadukan slang dan ungkapan populer, sehingga terasa akrab dan dinamis bagi pembaca. Dan tokoh karya pentingnya yaitu Ayu Utami atau Saman, Dewi Lestari atau Supernova, Helty Tiana Rosa atau sastra Islami dan tema moral. Teori sastra yang relevan. Pertama, ada sosiologi sastra, yaitu pendekatan kritis terhadap karya sastra yang menganalisis hubungan timbal balik antara teks sastra dan kondisi sosial masyarakat. Kedua, ada psikologi sastra. Psikologi sastra adalah pendekatan multidisiplin yang mengkaji aspek kejiwaan dalam karya sastra, baik dari sudut pandang pengarang, tokoh, maupun pembaca. Ketiga, ekologi sastra adalah pendekatan kritis yang mengkaji hubungan antara karya sastra dan lingkungan alam. Keempat, intertekstualitas adalah konsep sastra dan teori bahwa setiap teks terbentuk dan dipahami dari hubungannya dengan teks-teks lain. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, kami sebagai kelompok 5 menyimpulkan bahwa sastra angkatan 70-an dan 90-an memperlihatkan dinamika sastra Indonesia yang berhubungan erat dengan konteks sosial, politik, dan budaya.
Angkatan 70-an cenderung kritis, lugas, dan syarat simbol sosial. Sementara angkatan 90-an lebih bebas, personal, dan populer. Meski berbeda, keduanya sama-sama memperkaya khazanah kesastraan Indonesia dan menunjukkan kesinambungan tradisi sastra lintas generasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.